Baik, di sini ada 5 riwayat cukup panjang dan semuanya kembali kepada satu sahabat, yaitu Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Kita langsung mengorek faedah dan mutiara-mutiara dari hadis ini. Yang pertama, keutamaan Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Bagaimana sahabat ini, walaupun umurnya masih muda, sangat cinta dengan ibadah. Dan begitulah teman-teman sekalian kalau kita membiasakan generasi muda dari kecil untuk mencintai ibadah. Biasakan anak Anda dari kecil sudah sholat, dibiasakan sholat, mencintai sholat tersebut. Ya, anak laki-laki diajak ke masjid, anak perempuan selalu diingatkan agar diberikan mukena, diberikan sejadah, diingatkan setiap sholat. Dan jangan Anda sebagai ibunya di rumah sholat sendiri. Ini fatal sekali salahnya. Harus setiap ibu mengajak anak perempuannya sholat, walaupun masih kecil. Minimal sudah terbiasa mengenal kalau ibunya biasa mengerjakan ini. Minimal juga dia mengetahui gerakan-gerakan walaupun belum membaca, walaupun belum menguasai bacaannya. Ini poin yang luar biasa harus diperhatikan, ya. Sehingga memang kita harus mengajarkan mereka dari kecil. Biasakan anak-anak kita dari kecil jujur, amanah, berbagi, ya, dermawan ya di sini. Kemudian juga berpuasa, dan jangan lakukan puasa ini dengan istilah puasa setengah hari. Itu tidak ada dalam syariat. Biarkan mereka puasa sehari. Kalau mereka tidak mampu, mereka batal. Ajarkan mereka hukum fikih yang benar. Kalau puasamu batal ya nak, nanti besok usahakan sehari penuh. Dari subuh sampai maghrib. Jadi mereka itu tidak terbiasa untuk mengistilahkan atau menyebar luaskan. Atau bahkan dia turun-temurun. Nanti kalau dia besar pun karena ibunya dan ayahnya ajarkan puasa setengah hari, dia juga akan katakan kepada anak-anaknya, tidak apa-apa nak puasa setengah hari puasa setengah hari saja. Toh ibu dan ayah dulu juga begitu diajarkan oleh orang tua. Jadi jangan wariskan ini tidak benar. Tidak ada puasa setengah hari. Tapi biarkan mereka puasa sehari penuh. Apa saja dari kebaikan, ajarkan mereka dari kecil. Supaya nanti tidak jadi PR buat Anda. Kalau sudah dewasa baru Anda mau ajarkan, ini tidak mudah. Karena dia sudah terbentuk. Ada komunitas dia, ada lingkungan dia. Ada teman-temannya. Yang kalau teman-temannya juga mungkin baik, ya alhamdulillah bisa membantu misalnya. Tapi kalau teman-temannya buruk, maka tentu saja tidak mudah kita untuk bersaing dengan teman-temannya yang mungkin mendominasi pikiran dan hati dia tentunya. Ya, nah, itu umum terjadi pada anak-anak yang masih muda. Nah, Abdullah bin Amr bin As ini sahabat yang sangat kecil. Ya, terkenal sahabat waktu Nabi SAW meninggal saja umurnya mungkin belum sampai 20 tahun. Ya, jadi sangat muda. Tapi dia dengan sangat semangat untuk mengerjakan ibadah. Kenapa? Karena ayahnya, Amr bin As radhiyallahu anhu, itu menyesal pada saat dia masuk Islam. Kenapa dulu dia membenci Islam dan dia tidak ingin ketinggalan. Maka dia tanamkan kepada anaknya pemahaman yang benar tentang agama ini. Dan ini yang harus orang tua lakukan. Bagaimana kita menanamkan kepada anak-anak kita semangat ibadah, kita sebutkan keutamaan-keutamaan, kita berikan apresiasi terhadap ibadah yang dia kerjakan supaya dia dari kecil terbiasa mencintai ibadah-ibadah ini. Jadi sampai ajal kita datang pun anak-anak sudah terbiasa dengan ibadah tersebut. Ya, jadi jangan ditunda-tunda. Ya, harusnya Anda memperhatikan tentang masalah ini. Nah, ini faedah pertama yang bisa kita ambil. Faedah kedua dari hadis, adanya larangan ya seseorang itu untuk mengerjakan sholat malam tanpa tidur dan terus-menerus berlanjut. Ya, semalam suntuk sholat, besok lagi begitu, lusa lagi begitu. Tapi kalau sesekali boleh. Misalnya sesekali itu Anda malam ini kan Anda nggak ngantuk, Anda tidak tidur, lalu Anda sholat sampai subuh baru Anda istirahat nanti misalnya setelah duha. Itu boleh saja, tapi sesekali, bukan rutinitas. Jadi teguran Nabi SAW kepada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu ini karena beliau setiap malam begitu. Dari selepas ba'diyah isya itu langsung saja beliau tidak tidur sampai subuh. Besoknya puasa. Begitu terus. Maka Nabi SAW menegur ini. Kalau sesekali boleh saja. Tapi kalau rutinitas nggak boleh. Makanya Nabi SAW mengatakan, ingat Tuhanmu punya hak. Betul kau harus sholat, ibadah. Tapi dirimu juga punya hak untuk istirahat. Istrimu juga punya hak untuk biologis. Kan gitu. Jadi semua punya hak yang harus kita berikan. Oleh karena itu, faedah kedua dari sholat malam dianjurkan agar istirahat. Itu lebih afdal. Tidur dulu. Karena Nabi SAW mengatakan dalam beberapa hadis yang lain yang tidak sempat kita bacakan sini dan memang tidak disebutkan oleh penulis, yaitu kata Nabi SAW pada saat menasihati sahabat yang maunya semalam suntuk selalu saja sholat dan tanpa tidur sama sekali. Ketahuilah, aku orang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian dan aku tidur dan aku juga sholat malam. Nabi SAW sebutkan, aku tidur, istirahat, dan ini penting. Ya. Tapi sekali lagi saya katakan, kalau seandainya teman-teman sekalian, Anda 1 malam, 2 malam,
Ya. Apalagi di malam-malam mulia kayak malam Lailatul Qadar misalnya ya. Malam yang mulia. Malam peperangan, ya, besok akan menghadapi musuh. Itu memang ada diturunkan beberapa riwayat dari para kaum salafus salih, dari sahabat, dari tabi'in. Mereka begadang memang. Tapi ini bukan rutinitas sepanjang tahun. Faedah ketiga dari hadis, adanya juga larangan berpuasa sunnah setahun penuh. Maksudnya 11 bulan ya, karena 1 bulannya Ramadan. Dari 12 bulan 1 tahun itu, 11 bulan berpuasa terus tidak pernah batal. Sunnah, ini dilarang. Bahkan Nabi SAW mengancam, mengatakan tidak ada pahala bagi orang yang berpuasa abad atau abadi tadi. Maksudnya tidak berbuka puasa. Maka Nabi SAW ya, melarang masalah itu. Ini poin yang ketiga. Jadi nggak boleh puasa non-stop puasa sunnah. Tapi kita memberikan jeda dari puasa tersebut. Dan yang keempat, adanya penyebutan tentang keutamaan puasa ya, Daud alaihissalam. Dan ini puasa maksimal kalau memang orang betul-betul mau banyak puasanya. Dan Nabi SAW sebutkan puasa sehari, berbuka puasa sehari. Nah gitu ya, itu maksimal. Kata Nabi SAW, kalau kamu mau lakukan yang paling afdal, ya, puasa sehari, buka puasa sehari. Itu puasa Nabi Daud yang lebih adil, kata Nabi SAW. Amr bin As sempat mengatakan, saya mampu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, tidak ada lebih afdal lagi daripada itu. Nah ini maksimal puasa Daud. Yang kelima, adanya penekanan agar seseorang muslim fokus kepada, kalau dia tidak bisa puasa Daud, dia fokus kepada puasa 3 hari setiap bulannya. Dan sudah kita jelaskan tadi, di hadis sebelumnya, kalau Anda puasa 3 hari setiap bulan, 1 harinya sama dengan 10 kali lipat, berarti 10 hari. Kalau 3 hari setiap bulan berarti sama dengan 30 hari full. 30 hari, 1 bulan penuh. Kalau Anda puasa terus begitu setiap bulan 3 hari, 3 hari, 3 hari, berarti selama 11 bulan selain Ramadan, tentunya Ramadan kan yang ke-12. Maksudnya kita keluarkan dulu hitungan yang ke-12 bulan Ramadan. 11 bulan ini berurut Anda puasa semuanya 3 hari setiap bulan, maka Anda akan dapat pahala 11 bulan puasa. Dengan Ramadannya 1 bulan berarti 1 tahun pahalanya. Makanya Nabi SAW sebutkan tentang puasa ini tentunya. Ya. Kemudian yang kelima, ini mungkin faedah yang terakhir yang kita bisa ambil teman-teman sekalian dari hadis ini, yaitu tentang masalah ya, penutupan perkataan Abdullah bin Amr bin As. Dari sini bukan Abdullah bin As berarti kurang ajar dengan Nabi, maaf tanda kutip, bukan. Abdullah bin As cuma ingin, ya Allah, ya Rasulullah, saya masih mampu. Kalau cuma sehari puasa, sehari enggak, atau 3 hari setiap bulan, kayaknya masih banyak waktu lowong. Saya ingin puasa lebih banyak. Tapi Nabi SAW tetap mengedekankan tidak ada yang lebih afdal daripada ini. Lebih baik kamu begini. Maka dia mengatakan, sesungguhnya aku menerima saran dari Nabi SAW puasa 3 hari setiap bulan. Lebih aku cintai daripada keluarga dan hartaku. Jadi maksudnya aku menerima itu. Semenjak itu Abdullah bin Amr bin As mengubah pola puasa beliau dan beliau lebih fokus kepada 3 hari setiap bulannya. Kita masuk hadis ke-12 teman-teman sekalian, dan di sini ada 14 hadis ya. Dalam bab ini kita akan selesaikan semuanya 14 urutan hadis ya. Walaupun tadi kita sudah lihat di hadis nomor 11 ada 5 buah riwayat ya. Kemudian nanti di hadis 12 ini juga ada 2 buah riwayat. Di hadis 13 ada 2 riwayat. Artinya kita belajar lebih dari 20 hadis ya pada kesempatan ini. Insya Allah. Kita akan masuk hadis ke-12. Ada 12A dan 12B. 12A-nya dan 12B-nya menjelaskan tentang yang paling afdal puasa 3 hari itu atau Ayyamul Bid, berpuasa di hari-hari tanggal 13, 14, 15 dikenal dengan hari putih. Nah, ini biasanya pada saat itu bulan lagi purnama ya. Seperti beberapa hari lalu kan tuh baru kita lewat ya. Sampai hari kemarin dari Senin, Selasa, Rabu tuh 13, 14, 15 kita bisa lihat bulan terang sekali. Kalau orang mau sempurnakan dengan hari Kamis puasa lagi itu bagus banget ya. Tapi itulah kurang lebih gambaran disilakan dengan hari putih, bulan sangat terang pada saat itu. Nah, yang paling afdal di situ Anda puasa. Kalau Anda tidak bisa, saya katakan tadi dari awal pertemuan, Anda bisa puasa kapan saja, yang penting 3 hari setiap bulan. Ingat perhitungannya dari tanggal-tanggal Hijriah. Hadis nomor 12A dengan sanad sahih urutan 1038 dari awal belajar berbunyi dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Idza sumta min asy-syahri 3 fasum 13 wa 14 wa 15." Jika kamu berpuasa 3 hari dalam 1 bulan, maka berpuasalah pada tanggal 13, 14, dan 15.